mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu cinta yang diharapkan. Jadi ibadah akan dinilai ibadah pertama apabila sempurna rukunnya. Yang kedua apabila sempurna syaratnya. Ya. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan ya, ibadah itu sempurna. Yang pertama ya adalah roja. Ya. Roja itu berharap. Jadi berharap kepada Allah, berharap kepada apa? Janji Allah. Ya. Yang kedua adalah khauf. Khauf itu takut. Ya. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Dan yang ketiga adalah cinta. Kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan menjadi matanya. Jadi matanya tajam. Allah akan menjadi pendengarannya. Pendengarannya juga tajam. Allah akan menjadi tangannya. Tangannya menjadi kuat. Ya. Allah akan menjadi kakinya. Ya. Kakinya juga kuat. Walaupun asam urat, encok, rematik, pengapuran, masih bisa hadir di majelis ilmu. Jadi, karena Allah cinta kepada kita. Allah ada pada kaki kita. Allah ada pada tangan kita. Allah ada pada mata kita. Allah ada pada telinga kita. Allah cinta kepada kita dan Allah bersama kita. Itulah yang kita harapkan. Maka tema kita adalah cinta yang diharapkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Kita sering mengatakan I love you. Tapi apa yang kita katakan itu sebenarnya apa? Kita nggak ngerti. Pokoknya ya I love you aja ya. Nah, I love you itu kan dalam bahasa Indonesia aku cinta kamu. Dan ternyata cinta itu berkaitan dengan rasa, Bu. Pertama, rasa suka sekali. Rasa sayang benar. Rasa kasih sekali. Rasa terpikat. Rasa ingin sekali. Rasa berharap sekali. Kemudian rasa rindu. Itu cinta, Bu. Jadi ada 7 rasa ya cinta itu ya. Kemudian cinta adalah terjemahan dari kata mahabbah ya, atau hub ya. Nah, dimaknai juga sebagai kasih sayang ya. Manusia suka mengasihi, suka menyayangi, tapi juga senang dikasihi dan disayangi. Ibu senang ngasih, senang dikasih, Bu. Sayang menyayangi, sayang disayangi. Menyayangi suka, disayangi juga mau. Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya cinta itu terjemahan dari kata mawaddah, dari kata wid, wad, wood. Ya. Itu bahasa Arab, wid, wad, wood. Ya. Artinya apa? Akrab, gitu ya. Orang yang cinta itu akrab, dekat, Bu. Kemudian ramah, orang yang cinta itu ramah. Kalau suami cinta sama ibu tapi kasar, berarti bohong cintanya, Bu. Orang yang cinta itu akrab, dekat, kemudian ramah, ya. Lemah lembut. Kemudian suka, ya. Ingin, dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga sidaqoh, ya. Sidaqoh. Sidaqoh. Apa itu sidaqoh? Sidaqoh itu mahar, Bu.
atau mas kawin sebagai tanda atau bukti cinta. Jadi cinta itu perlu bukti, Bu. Kasih itu perlu bukti, Bu. Sayang itu perlu bukti, ya. Suka, ingin, berharap, terpikat, rindu yang merupakan salah satu rukun nikah. Ya. Jadi mahar itu rukun nikah. Ya, kalau nikah tidak pakai mahar sah nggak, Bu? Nggak bakal sah. Nikah tanpa kasih sayang tidak akan ada yang namanya sakinah. Apa sakinah tuh? Tenang. Ya. Ibu sayang bapak, bapak sayang ibu, tenang, Bu. Ya, ibu ngasih bapak, bapak ngasih ibu, tenang, Bu, ya. Ya. Dan itu salah satu rukun nikah, Bu, mahar itu. Kemudian dalam Al-Quran cinta erat kaitannya, ya, pertama dengan apa? Syahwat. Ya. Apa syahwat itu? Keinginan, ya. Karena cinta ingin melamar, ya. Karena cinta ingin menikahi. Karena cinta nggak mau bercerai, Bu. Nggak mau berpisah, nggak mau jauh, ya, Bu, ya. Walaupun ada yang suaminya berlayar, ya, Bu, ya. Biasanya kalau berlayar berapa lama, Bu? Ya, 2 tahun, ya. Kangen nggak, Bu? Kangen, rindu nggak? Rindu, itu tandanya ada cinta. Kalau tidak ada kangen, tidak ada rindu, ya. Ya. Itu berarti tidak ada cinta, Bu. Ya. Jadi cinta itu apa? Keinginan. Pertama kalau laki-laki terhadap wanita, kalau wanita terhadap laki-laki, kemudian terhadap anak, ya. Kalau anak terhadap orang tua, kemudian ingin harta berlimpah, ya. Karena biasanya kalau harta berlimpah itu senang, ya, ya. Senang. Ya. Harta itu sebagai perhiasan dunia. Ya. Ibu di rumah sudah ada tas berapa, Bu? Biasanya ibu-ibu tuh senang beli tas, ya. Senang beli sendal, selop. Ya. Ya. Iya, tempatnya nggak ada. Ya. Akhirnya ditumpuk di mana aja, gitu ya. Iya, di lemari ada tas, gitu ya. Di kolong ranjang ada tas, gitu ya. Ada selop dan sebagainya. Kenapa? Ya. Karena ada yang namanya syahwat, ya. Ingin rumah, ingin mobil, ya. Ingin motor, ingin emas, kan gitu, ya. Betul. Jadi yang diinginkan itu kesenangan, Bu. Ya. Dan perhiasan dunia. Makanya orang ingin harta berlimpah, ya. Ingin punya istri, sudah punya istri ingin punya anak. Sudah punya anak ingin apa? Ingin punya cucu. Ingin punya menantu, ya, ya. Itulah syahwat tuh. Ya, syahwat itu, ya, kadangkala mengalahkan kebutuhan, Bu. Ya. Ya, sebenarnya kita butuhnya itu satu, tapi karena nggak puas jadi banyak, Bu. Ya, rumah juga kan butuhnya satu, ya. Tapi ternyata bikin rumah lagi, bikin rumah lagi, bikin rumah lagi, bikin rumah lagi, ya, itu untuk dikontrakin. Iya, iya. Kalau ingin tapi nggak ada duit, itu namanya angan-angan. Tapi kalau ingin ada duit, itu namanya harapan. Harapan. Ibu ingin pinter, kemudian belajar, itu namanya harapan. Ibu ingin pinter tapi nggak mau belajar, itu namanya ngarep. Namanya tamani. Apa tamani itu? Angan-angan. Ya. Ya. Jadi keinginan itu ada 2, Bu. Ada roja, ada tamani. Ya. Kalau roja, keinginan yang mungkin tercapai, Bu. Ya. Kita bekerja ngumpulin duit, ingin punya rumah, ya. Karena kalau ngontrak capek, ya, apalagi ngontraknya pindah-pindah, ya. Ngumpulin duit, ingin rumah, itu namanya apa? Roja, ya. Tapi kemudian ingin rumah tapi nggak kerja, ya. Setiap gajian dihabisin,
Itu namanya angan-angan, ngarep tamani ya. Dan ternyata syahwat ini ya disebutkan oleh Allah di dalam mana? Al-Qur'an surat Ali Imran 14, Bu. Jadi zuyina ya, telah dijadikan indah. Artinya menarik, Bu. Ya, menarik. Linnasi untuk manusia apa itu? Hubus syahwat ya. Ya, cinta terhadap yang diinginkan. Ya. Karena cinta itu ingin. Karena ingin dia cinta kan? Ya. Cinta terhadap yang diinginkan. Apa itu? Minanisa, apa minas syahwat. Ya minanisa, yaitu terhadap wanita. Terhadap wanita. Ya. Makanya sampai di akhirat pun laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Ya, bahkan orang tua butuh anak. Ya. Dan itu akan terwujud nanti di surga, Bu. Akan bertemu dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, dengan istri, ya, dengan cucu. Jadi ke atas ketemu, ke bawah ketemu, Bu. Ya. Makanya roja, kita ingin masuk surga, tapi tidak ingin masuk surga sendiri, Bu. Nabi Adam aja minta istri, ya, Bu, ya. Walaupun belum sempat punya anak, ya. Itu di surga, Bu. Berarti di surga butuh istri nggak? Butuh suami nggak? Ya. Cuman oleh Allah difirok dulu, Bu. Difirok itu dipisahkan. Dipisahkannya itu dengan maut, Bu. Ya. Bu Hamdan dipisahkan dengan Pak Hamdan. Ya. Itu namanya firok. Firok itu cerai. Ya, jadi statusnya bukan suami istri lagi. Ya, kalau berdoa mah kan yang namanya suami walaupun sudah cerai kan saudara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi mendoakan saudara, saudara yang beriman. Karena kalau suami istri sudah putus. Ya. Iya. Doanya apa lagi? Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Minta bukan hanya aman dan selamat ya di alam kubur, tapi juga aman selamat di alam mahsyar. Jadi doanya ada dua, Bu. Ibu mendoakan Pak Hamdan itu dengan dua doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Supaya aman dan selamat dari azab kubur, aman dan selamat dari pertanyaan kubur, aman dan selamat dari himpitan kubur kan itu. Tapi juga aman dan selamat dari hisab nanti, supaya dimudahkan dan dicepatkan. Kalau hisabnya dimudahkan dan dicepatkan, maka nanti di surganya berkumpul dengan keluarga dalam keadaan masruro. Apa masruro itu? Bahagia, senang, gembira. Ya. Jadi hubus syahwat itu pertama terhadap wanita. Makanya wanita yang fitrah itu oleh Allah dikasih sifat. Apa sifatnya? Seneng dandan. Ya. Pedikur, manikur, dicukur. Gitu. Laki-laki mah nggak ada ya. Itu seneng dandan. Ya. Kenapa? Karena wanita itu bagi laki-laki indah, Bu. Menarik, Bu. Apalagi kalau ditambah dandan ya. Ya. Artis juga kalau nggak dandan cantikan ibu kayaknya. Karena dandan aja ya. Dandan aja, sama aja ya. Apalagi bangun tidur. Kemudian walbanin. Apa walbanin itu? Anak. Anak kandung ya. Anak buah ya. Anak perusahaan gitu kan. Ya, senang jabatan, Bu. Sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu. Itu namanya hubus syahwat. Ya. Makanya pemilu itu kan rebutan jabatan ya, ya. Iya, pengen punya bawahan, menteri, apalagi gubernur, ya. Di bawah gubernur apa? Wali kota. Oh, pengen jabatan yang paling tinggi. Wal qanatiril munqatarah.
Ya, ini juga indah, Bu. Ya, daya tarik. Ya, terlihat menyenangkan, Bu. Apa itu? Harta yang berlimpah. Ya, harta yang berlimpah. Ya. Sekarang itu nilai rupiah kan kecil, Bu ya. Sekarang orang punya 1 juta tuh sedikit ya, Bu ya. Punya 1 juta banyak tuh dikit. Sedikit. Ya. Kalau 1 miliar mungkin agak gede. Tapi ada orang yang duitnya bukan miliaran, triliunan. Triliunan, ya. Iya. Ya. Itu tadi bagian keuangan di bank mana itu, Bu? Itu dipakai judi online 2 miliar, Bu. Uang kantor, Bu. Uang kantor. Jadi 2 miliar itu dikit, Bu. Ya, kalau dipakai judi ya, ya. Tapi kalau dipakai yang halal mah kegedean tuh, Bu. Kebanyakan ya, ya. Apa harta yang berlimpah yang menjadi hubus syahwat, yang indah dan menarik serta menyenangkan itu? Pertama, minaz zahab, emas, Bu. Emas itu nomor 1, Bu. Ya. Ya. Makanya emas itu makin lama makin mahal ya, ya. Makin mahal. Ya. Ibu kalau mau ngumpulin harta jangan beli mobil, Bu. Ya. Kalau tidak beli emas, beli rumah ya, Bu ya. Karena makin lama tuh rumah tuh makin mahal tanahnya, Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Wal fiddah, perak, Bu. Perak. Urutan ketiga apa? Wal khail al musawwama, kuda. Bu. Ya, kuda yang sudah dilatih, Bu. Ya. Itu Prabowo banyak kudanya, Bu ya. Jadi kudanya tuh mahal-mahal, Bu. Ada 1 kuda itu lebih mahal daripada mobil mewah, Bu. Ya. Ya. Iya. Kemudian wal an'am, binatang ternak, Bu. Ya. Ada yang miara burung ya, ya. Di rumah tuh burung aja semua, Bu. Iya. Itu kakek saya, Bu. Di halamannya tuh luas, rumahnya juga luas, ya. Di halaman burung, di rumahnya juga burung, Bu. Tapi pas mati habis, Bu, nggak tahu kemana tuh, Bu. Ya, dijual mungkin sama anaknya ya. Anaknya nggak suka burung mungkin ya. Ada yang senang miara ikan ya, Bu ya. Gitu. Ada saya punya teman orang kaya, Bu. Saking kayanya kolam renangnya tuh pindah-pindah, Bu. Pindahin ke depan, pindahin ke tengah rumah, pindahin ke belakang rumah. Ya, itu ya. Kolam buat nanam ikan ya, Bu ya. Buat nanam ikan. Kemudian apa lagi? Wal hars. Apa al hars itu? Ladang, sawah ladang. Ya. Sawah ladang. Tuh, Ustaz Rusuh banyak, Bu, sawahnya, Bu. Banyak kebunnya, Bu. Ya, gitu. Karena ternyata sawah ladang itu termasuk apa? Hubus syahwat. Sesuatu yang indah dan menyenangkan. Jadi orang yang punya sawah dan punya ladang paling tidak enggak pernah beli beras ya, Bu ya. Nah, panen terus ya. Gitu. Iya, apalagi punya ladang ya. Ya, ada nanam alpukat ya. Terus nanam apa lagi, Bu? Ya. Nanam kelapa dan sebagainya, Bu. Ya. Nanam jeruk. Dulu saya waktu bapak dan ibu punya kebun jeruk, Bu, sebelum Galunggung meletus, ya. Jadi pas sampai ke Garut itu tuh nggak ke rumah dulu, ke kebun dulu, Bu. Jadi jeruknya segar dan manis, Bu. Pas Galunggung habis, Bu. Ya. Jadi tanahnya jadi gersang, Bu. Ya. Jadi nggak bisa tumbuh yang namanya jeruk. Padahal petani di sana sekali panen itu bisa bangun rumah, Bu. Sekali panen itu bisa beli mobil, Bu. Tapi sejak Gunung Galunggung meletus tahun 82 sampai sekarang itu jeruk Garut sudah tidak ada, Bu. Iya. Dalam tafsir Al-Marogi disebutkan, Bu. Di dalam surat Al-Insan kan ada zanzabila ya, Bu. Ya, ternyata zanzabila itu pernah ya tumbuh di mana? Bukan di Cina, Bu. Ketika Cina itu ya Islam jaya, Bu. Jadi ketika Islam jaya, ya sekarang kan bekas-bekasnya itu dibangun kembali ya, Bu ya. Itu hebatnya Cina, Bu. Tempat-tempat yang gersang, tandus ya, sepi jadi rame, jadi megah dan mewah, Bu. Dengan teknologinya yang luar biasa, Bu. Dipamerkan ke seluruh dunia, Bu ya. Tapi dulu
terkenal dengan ya buah-buahan yang enak dan lezat. Ya. Kalau di sorga itu namanya wedang jahe, Bu. Wedang jahe. Tapi katanya itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya nama biji yang dulu ya subur ketika ditanam di Cina. Waktu Cina itu jaya, Islam itu jaya di Cina. Kan sekarang mah jadi komunis ya. Nah itu nggak bisa katanya. Walaupun ditanam nggak mau tumbuh, Bu. Itu zanjabila namanya, Bu. Ya. Jadi namanya hubus syahwat. Ya, hubus syahwat itu termasuk ya kesenangan dunia, baik wanita, anak maupun harta berlimpah berupa apa? Emas, berupa perak, kuda pilihan, dan hewan ternak serta sawah dan ladang. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, ya. Artinya sekaya apapun, sekuasa apapun, seterkenal apapun, sekuat apapun, ya. Dunia itu bukan tempat tinggal selamanya, ya. Ada tempat kembali yang baik, tempat pulang yang baik, yaitu kampung akhirat. Ya, kita kan setiap hari pulang kampung ya. Tapi paling lama berapa hari, Bu? 3 hari, mungkin ada yang 10 hari kalau jauh ya. Ya, mungkin ya. Tapi kalau pulang ke kampung akhirat balik lagi nggak, Bu? Iya. Jadi kalau rumahnya di Sulawesi itu kayaknya 5 juta nggak cukup ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kita mau pulang ke kampung akhirat, ya. Berarti kita harus banyak infak, zakat dan sedekah, Bu. Nah, itu karena itu nanti akan kita jumpai di akhirat, Bu, ya. Kenapa? Wallahu indahu husnus tsawab. Tempat kembali yang baik, ya. Husnul ma'ab itu ya adalah apa, Bu? Kampung akhirat. Dan adanya di sisi Allah itu surga, Bu. Ya, surga, Bu. Ibu yakin bakal kembali, Bu? Yakin. Ya. Tapi jangan sampai salah kembali. Kita harus kembali dengan benar, yaitu kembali ke tempat yang terbaik. Apa itu, Bu? Surga. Surga itu nikma ajrul amilin. Ya. Pahala yang terbaik bagi orang yang beramal. Makanya kita beramal wajib ikhlas, Bu. Tidak mengharapkan terima kasih dan balasan dari orang. Karena ada syukur dan balasan yang terbaik, yaitu dari Allah berupa apa? Surga. Ya. Kemudian, Bu, di sini jelaskan bahwa ya cinta itu erat kaitannya dengan kasih sayang, ya. Namanya apa? Rohmah dan ketenangan atau sakinah sebagai tanda kekuasaan Allah, ya. Cinta itu harusnya bikin tenang, Bu. Cinta itu harusnya membuahkan kasih, membuahkan sayang, ya. Jadi suami ngasih duit sama ibu, itu namanya cinta. Tapi ternyata tidak hanya ngasih duit saja, suami juga ngasih sayang, ya, ya. Ya. Kalau dia sambil lempar gitu marah kan ambil nih. Nah, berarti dia tidak sayang, Bu. Ngasih tapi tidak sayang. Ya. Nah, kayak gini nih, ini sayang. Atau ngasih dengan tangan kiri, Bu. Itu. Atau tidak dilempar, ya. Tapi diiringi dengan muka masam, ya, dan kata-kata yang tidak sopan. Dia ngasih tapi tidak sayang. Ngasihnya penuh dengan kebencian. Itu bukan cinta namanya. Kalau kasih campur benci. Ya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum, dia telah menciptakan bagi kamu, yaitu wanita, laki-laki, min anfisikum, dari dirimu. Ya. Tulang sulbi, ya, ya.
atau dari jenis manusia, ya, yaitu azwajan pasangan. Ya, manusia itu pasangannya dengan manusia ya Bu ya. Sebab ada Bu, manusia berpasangan dengan jin ada Bu. Ya, ingin kaya ya Bu ya, ingin awet muda, ingin terlihat cantik, terlihat seksi ya Bu ya, ingin suara bagus, ingin sakti dan sebagainya. Maka dia minta jasa kepada jin. Dan jin bisa membantu kita Bu. Baca surat jin surat 72 ayat 6 Bu. Jadi ada ya, manusia yang minta bantuan kepada jin. Ya. Walaupun dibantu, tapi akibatnya pertama tambah dosa, yang kedua tambah sesat. Tambah sesat. Kenapa? Ya. Itu ada film atau kejadian, saya lupa lagi Bu. Gitu. Ada orang yang ingin awet muda. Biasanya yang ingin awet muda itu laki-laki atau perempuan Bu? Cewek ya. Kemudian oleh dukunya ya dikasih syarat. Syaratnya itu harus makan sop janin. Jadi yang dicari tiap hari itu adalah yang menggugurkan kandungan, yang melakukan aborsi. Kan ada klinik-klinik aborsi ya. Itu tidak dibuang Bu janinnya. Biasanya dibeli oleh orang yang bersekutu dengan setan, minta bantuan kepada jin. Ada juga orang yang ingin tadi Bu, awet muda, ingin panjang umur. Disyaratkannya itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau keinginan kuat Bu, bisa Bu. Kalau keinginan kuat Bu. Ya. Jadi ada dokter meneliti ya, yang namanya tarekat Bu. Ternyata tarekat itu salah satu latihannya dia makan seharinya cuma 1 sendok Bu. Ibu bisa nggak makan 1 sendok sehari? Nah mereka bisa karena dikuatkannya itu dengan zikir Bu. Jadi dia makannya 1 sendok tapi banyak zikir. Ternyata kuat Bu. Ini ternyata 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Itu syarat yang ya ditentukan oleh setan ya, oleh jin dari golongan setan ya. Dan ternyata setelah 40 hari ya kan pengen minum ya. Biasanya kalau lapar pengen minum atau kalau puasa pengen minum dulu, pengen makan dulu Bu? Minum. Jadi setelah 40 hari 40 malam puasa dia pengen minum. Disyaratkan yang kedua Bu, tidak boleh minum kecuali ya air comberan. Ya. Makanya dalam Al-Quran fazaduhum rohaqo ya, orang yang bersekutu minta jasa bantuan perlindungan kepada jin, maka jin akan menambah kepada mereka kesesatan dan kemaksiatan ya. Untuk apa Allah menciptakan pasangan hidup? Laki-laki Allah ciptakan jadikan buatnya perempuan, perempuan Allah jadikan buatnya laki-laki. Litaskunu ilaiha, supaya tenang Bu. Ya. Jadi kalau nikah ternyata enggak tenang, berarti nikahnya belum benar ya Bu ya. Ya. Ibu punya suami malah jadi enggak tenang. Ya. Atau suami punya istri malah enggak tenang. Padahal tujuan nikah itu apa? Litaskunu. Ya. Bagaimana supaya tenang dalam nikah? Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ya Allah jadikan buat kalian itu cinta dan kasih sayang. Disebutkan cinta dulu Bu. Karena cinta itu tidak abadi Bu. Cinta itu sepanjang cantik aja Bu ya. Cinta itu sepanjang seksi aja. Kalau sudah gemerot sudah nggak cinta lagi Bu ya. Iya. Nah tapi disebut walaupun cinta sudah tidak ada, ya ada yang namanya warohmah, kasih sayang. Jadi kasihan kalau dicerai ya. Ya kan kasih sayang. Sayang kalau dicerai kan. Padahal sudah tidak cinta ya.
Tapi Allah kasih dalam hatinya itu namanya apa? Rohmah, kasih sayang. Ya. Dan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Makanya wa min ayatihi, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu bahan tafakur, Bu. Ya. Wajib kita pikirkan, Bu. Ya. Apa kaitannya nikah dengan sakinah, dengan mawadah, dengan rohmah? Ya. Itu bahan untuk kita pikirkan. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Ya. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan, laki-laki tidak cinta perempuan, perempuan tidak cinta laki-laki. Ya, manusia kira-kira ya umurnya lama atau pendek? Paling 100 tahun udah habis ya. Ya. Tapi karena laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, kemudian nikah, ya. Tahu-tahu Green Garden anak kecil jadi banyak ya. Gitu. Kapan itu tahu-tahu jadi banyak anak-anak Green Garden? Di masjid itu penuh anak-anak gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ada cinta dan kasih sayang. Ada ketenangan dalam rumah tangga mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu. Ya. Cinta itu erat kaitannya dengan Allah, Bu. Cinta itu erat kaitannya dengan Rasulullah. Dan cinta itu ada kaitannya dengan fisabilillah. Ya. Ini yang harus kita cintai terlebih dahulu. Pertama, kita harus cinta kepada Allah. Yang kedua, kita harus cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita harus cinta kepada jihad fi sabilillah melebihi cinta kepada yang lainnya. Ya, apa cinta kepada yang lainnya tuh? Qul in kana abaukum, cinta kepada bapak, kepada orang tua. Wa abnaukum, cinta kepada anak. Wa ikhwanukum, cinta kepada saudara. Wa azwajukum, cinta kepada istri, pasangan hidup. Wa asyiratukum, cinta kepada keluarga. Wa amwal, cinta kepada harta. Iftaroktumuha, ya, yang kamu usahakan, ya. Kemudian wa tijaro, cinta kepada jual beli, ya. Gara-gara warung, ya, adzan duhur nggak ditutup, adzan asar nggak ditutup, adzan maghrib nggak ditutup, misalnya. Iya, kan? Kenapa sampai tidak sholat atau tidak ke masjid? Karena cinta kepada dagang, cinta kepada jual beli, cinta kepada bisnis. Takhshawna kasadaha, yang kalian takut rugi kalau tutup. Takut rugi kalau ditinggal sebentar ya, Bu. Ya. Padahal jangankan sholat wajib, Bu. Ya, sholat sunat saja kalau kita jaga, Bu, pertama lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kedua, akan diharamkan masuk neraka, Bu. Itu yang sunat, Bu. Dan yang ketiga, akan dibangunkan rumah di sorga. Itu. Kalau kita bisa menjaga sholat sunat, Bu. Ya. Tapi gara-gara punya warung, punya toko, punya kios misalnya, kan, ya, takut rugi, ya, takut rugi. Ya. Padahal tadi kan untungnya gede ya, Bu, ya. Ya. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, pertama Allah bakal ngasih rezeki yang terbaik. Apa rezeki yang terbaik, Bu? Rezeki yang terbaik itu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, Bu. Ya. Ibu lagi main game, Bu. Terdengar azan, matiin gamenya. Orang main game karena senang ya, Bu, ya. Ada yang lebih menyenangkan daripada game. Ya. Lagi azan, ibu lagi nonton sinetron, matiin TV-nya, Bu. Kenapa ibu nonton sinetron? Karena senang, suka, ya. Tapi ada yang lebih menyenangkan. Apa? Melaksanakan perintah Allah. Allah bakal ngasih rezeki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun dan keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Ya. Ada orang yang jualan gorengan, azan duhur nggak ke masjid, ya, azan asar nggak ke masjid,
sampai tidak sholat asar, tidak sholat duhur, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Ya, padahal cuman jual gorengan ya Bu ya. Gorengan berapa juta sih untungnya Ibu ya? Iya. Kan ada Bu, orang itu duduk di meja, ngangkat telepon 1 miliar ya Bu ya. Bahkan saya punya asalnya Bu pembantu. Tapi qadarullah jadi kaya. Asalnya dia punya kios 1 sampai 10 kiosnya Bu. Gitu. Dia itu dapat untungnya itu pertama dari jualan, yang kedua dia misalnya pesen kentang dari kebun 1 truk, sebelum diturunkan udah ada yang nawar Bu. Itu kalau Allah sudah memudahkan rezeki. Jadi belum dijual, masih di truk udah ditawar. Gede untungnya. Ya. Jadi Allah kasih rezeki yang luas. Kasih keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Kenapa? Karena ternyata orang itu Bu, ya, setiap ada tetangga yang susah dia bantu. Ya. Di kampungnya dia bikin masjid gede Bu. Jadi keuntungannya itu digunakan untuk ibadah dan amal soleh. Itu dimudahkan Bu. Ya kentang belum dijual udah laku Bu. Udah ada yang membeli Bu. Ya, kan dia jualan kentang, jengkol dan sebagainya Bu. Oh, dia kalau beli truk kan Bu. Tapi kadang-kala belum diturunin sudah dibeli orang. Itulah rezeki yang ya tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Kemudian ada lagi Bu, ya, yang dicintai oleh manusia. Apa? Wa masakina tardaunaha. Apa Bu? Rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai Bu. Ya. Itu. Jadi ada rumahnya tuh besar banget Bu. Di rumahnya itu ada tempat mendarat helikopter Bu. Kemudian ada pom bensin. Ya. Kemudian anaknya cuma 2, tapi pembantunya 20 Bu. Ada Bu. Ya, jadi dia dengan istri berdua, dengan anak 4. Tapi pembantunya ada 20. Bu. Rumahnya juga berapa tingkat. Padahal yang dipakai cuma 1 tingkat. Ya, saya pernah itu, saya mengisi khutbah Idul Adha di Palembang Bu. Ya, saya diminta untuk ngisi khutbah Idul Adha di Palembang oleh orang paling kaya di Cibubur Bu. Gitu. Jadi sebelum berangkat, saya malam dengan istri saya, dengan anak saya nginep di rumahnya. Rumahnya itu berapa lantai Bu. Jadi tiap lantai itu ada TV, ada komputer Bu. Tapi kosong 3 lantai Bu. Yang diisi cuma 1 lantai doang. Itu pun ya oleh istri dan beberapa anaknya. Anaknya nggak banyak Bu. Ya. Jadi ada rumahnya yang besar banget ya Bu. Itu. Jangankan rumah yang besar Bu. Saya punya rumah 2 juga capek Bu. Yang diisi cuma 1. Sisanya dipel, disapu, ditempatin maka agak Bu. Nah, dikontrakin takut rusak Bu ya. Kalau cuma 1 mah punya rumah 1 dikontrakin mah rugi Bu ya. Sama dengan punya mobil 1 dipakai sama orang lain rusak Bu. Kalau punya kontrakan 100 mah nggak apa-apa. Kalau cuma 1 mah rugi Bu. Ya itu padahal cuma 1 capek juga Bu. Apalagi yang punya rumah ya sudah banyak besar-besar lagi. Saya punya tetangga Bu. Jadi tiap kota itu dia punya villa Bu. Punya villa Bu. Saking kayanya Bu ya. Jadi di Bali dia punya villa, di Jogja punya villa, terus di Cianjur punya villa ya. Tapi satu villanya itu 1 tahun sekali juga jarang ditempatin. Tapi tiap bulan dia harus menggaji orang yang nunggu villa Bu. Ya. Itulah rezeki Bu. Ya, rezeki kan kita pengennya banyak ya. Kalau banyak itu susah ngurusnya ya Bu ya. Iya. Kita pengen banyak atau pengen dikit Bu? Pengen cukup. Makanya doanya juga wajuburni. Wajuburni itu jembarkan. Ya. Kebutuhan kita ditutupi, ya, dicukupi, ya. Kemudian kekurangan kita ditutupi. Itu jembar Bu. Jembar itu bahasa Arabnya tuh wajuburni. Ya Allah jembarkan aku. Ya. Ya, jadi kebutuhan ditutupi karena dikayakan. Ya. Kemudian kekurangan juga ditutupi. Ya. Itu karena tidak hanya cukup untuk sendiri tapi bisa berbagi. Itu namanya jembar.
Ya. Ya silakan Bu, sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Ya silakan.